Halo semua. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan topik konstruksi ramah lingkungan atau green construction dengan subtopik kriteria konstruksi ramah lingkungan. Pada subtopik 2.2 akan mempelajari materi tentang 1. Pendahuluan, 2. Kriteria sebuah bangunan disebut sebagai green building atau bangunan ramah lingkungan, 3. Lembaga penyelenggara sertifikasi atau penilai bangunan hijau berdasarkan Greenship. Pendahuluan, isu global warming dan efek rumah kaca serta iklim dan polusi udara yang semakin memprihatinkan saat sekarang ini di Indonesia maupun di dunia, membutuhkan adanya konsep yang menitik beratkan pada proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien pada tahapan pelaksanaan bangunan. Untuk meminimalis kejadian-kejadian tersebut perlu adanya penerapan green building, green construction maupun green design. Kriteria sebuah bangunan disebut sebagai green building atau bangunan ramah lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Tepat guna lahan. 2. Efisiensi dan konservasi energi. 3. Konservasi air. 4. Sumber dan siklus material. 5. Kualitas udara dan kenyamanan ruang. Dan yang terakhir manajemen lingkungan bangunan. Tepat guna lahan artinya, lokasi konstruksi bangunan harus layak atau sesuai. Layak merujuk pada posisi strategis seperti dekat dengan sarana umum ataupun kawasan yang memiliki lanskap tumbuhan hijau. 2. Kesesuaian penggunaan lahan diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Semakin tepat pembangunan di suatu kawasan maka akan meminimalkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Efisiensi dan konservasi energi. Pada poin ini bangunan harus mampu mengefisiensi penggunaan energi selama beroperasi dengan memanfaatkan cahaya alami, bangunan hijau yang memiliki ventilasi silang untuk meminimalisir pemakaian pendingin udara, AC, penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi energi. Konservasi air, meliputi pengukuran konsumsi air, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem pipa, efisiensi penggunaan air bersih, dan lainnya. Tidak hanya itu, air di bangunan akan mengalami daur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan air tanah karena bisa berbahaya untuk kekuatan lahan. Sumber dan siklus material. Penilaian kriteria ini berkaitan dengan penggunaan material bangunan serta pengolahan limbah. Material yang digunakan harus ramah lingkungan agar aman untuk kesehatan. Selain itu bangunan harus memiliki pengelolaan sampah dan limbah yang baik. Kriteria selanjutnya adalah kualitas udara dan kenyamanan ruang. Kategori penilaian ini berkaitan dengan kesehatan serta kenyamanan pengguna. Gedung hijau harus memiliki kualitas udara indoor yang baik serta bebas dari asap rokok. Secara visual desainnya pun nyaman dipandang karena memiliki elemen hijau alami. Kualitas udara dan kenyamanan dalam ruangan erat kaitannya dengan kesehatan penggunaan gedung. Keadaan ini perlu adanya pengaturan dan kontrol pada kualitas udara dan kenyamanan, sehingga kondisi di dalam ruangan bisa menjadi nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas penghuni gedung. Manajemen lingkungan bangunan. Pada kriteria yang terakhir ini bangunan harus memiliki manajemen pengawasan yang baik. Tujuannya agar prinsip ramah lingkungan di bangunan tetap terjaga serta terawat. Tidak hanya itu, tim manajemen harus terus meningkatkan kualitas bangunan dengan inovasi terbaru. Lembaga penyelenggara sertifikasi atau penilai bangunan hijau berdasarkan Greenship. Indonesia memiliki lembaga untuk melakukan sertifikasi bangunan hijau yaitu Green Building Council Indonesia atau GBC Indonesia. GBC sebuah lembaga yang konsen untuk mendorong terciptanya gedung-gedung hijau ramah lingkungan. GBC Indonesia adalah lembaga swadaya dan nirlaba yang didirikan pada tahun 2009 oleh sinergi para pemangku kepentingan meliputi profesional bidang jasa konstruksi, kalangan industri sektor bangunan dan properti, pemerintah, institusi pendidikan dan penelitian. GBC Indonesia telah memperoleh status Emerging Member dari World Green Building Council, WGBC, yang didirikan di Toronto, Kanada. Selamat! Bapak Ibu telah menyelesaikan materi pada subtopik kriteria konstruksi ramah lingkungan atau green construction. Dan sampai jumpa lagi.